Coba bayangin, kamu bangun tidur di suatu pagi, suasana di luar anehnya sepi banget. Nggak ada suara klakson motor, nggak ada suara tetangga nyapu, nggak ada tukang roti lewat. Kamu cek HP, sinyal mati, keluar rumah dan kosong, gak ada siapa-siapa. Bukan cuma di komplek kamu, tapi di seluruh dunia. Gimana jadinya kalau detik ini juga miliaran manusia di bumi tiba-tiba lenyap tanpa jejak? Gak ada alien, gak ada zombie. Kita cuma hilang gitu aja. Mungkin awalnya terdengar kayak skenario film sci-fi yang seru. Tapi percaya deh, apa yang terjadi setelah kita pergi jauh lebih gila dari yang kalian bayangin. Siapin cemilan kalian, karena hari ini kita bakal bahas timeline hari kiamat tanpa manusia. Apa yang bakal terjadi besok, bulan depan, sampai jutaan tahun setelah kita hilang. Dan pertanyaan yang unik, hewan apa yang bakal jadi penguasa baru di bumi? Oke, sebelum itu, mulai dulu intronya. Oke, mari kita mulai dari beberapa jam pertama. Karena manusia hilang tiba-tiba, dunia bakal langsung kacau balau. Pesawat yang lagi terbang bakal jatuh karena autopilot akhirnya kehabisan bahan bakar. Kereta api dan mobil yang lagi jalan bakal tabrakan di mana-mana. Tapi yang paling kerasa adalah kegelapan. Pembangkit listrik kita itu butuh manusia buat beroperasi. Dalam hitungan jam sampai beberapa hari, suplai batu bara dan gas bakal habis. Turbin angin berhenti, panel surya tertutup debu, dan lampu di seluruh dunia bakal mati. Kecuali mungkin di beberapa bendungan hidroelektrik yang bisa bertahan beberapa bulan. Hari ketiga sampai seminggu kemudian, ini mungkin fase yang paling sedih. Hewan peliharaan kita yang kekunci di dalam rumah bakal mulai kelaparan. Kucing mungkin masih bisa cari celah buat kabur dan survive. Tapi anjing ras kecil kayak pug atau chihuahua, maaf banget, kemungkinan besar mereka nggak akan selamat. Miliaran sapi, ayam, dan babi di peternakan juga bakal bernasib sama karena sistem pemberian makan otomatisnya mati. Tapi ancaman terbesarnya bukan itu. Sekitar 1 bulan kemudian, sistem pendingin di ratusan reaktor nuklir di seluruh dunia bakal menguap karena nggak ada listrik. Hasilnya, ledakan nuklir beruntun yang skalanya jauh lebih parah dari Chernobyl. Awan radioaktif bakal menyebar, membunuh banyak hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Seolah-olah sebelum kita benar-benar pergi, kita masih ninggalin kado perpisahan yang beracun buat bumi. Setelah badai radiasi perlahan mereda, bumi mulai masuk ke fase penyembuhan. Disinilah alam mulai balas dendam. Pertanyaannya, butuh berapa lama buat alam mengambil alih kota-kota kita? Jawabannya lebih cepat dari yang kalian kira. Hanya dalam waktu 1-5 tahun, kota-kota besar kayak Jakarta, Tokyo, atau New York bakal berubah wujud. Kalau kamu perhatiin lagi, jalanan aspal itu sebenarnya rapuh. Tanpa ada dinas pekerjaan umum yang nambal jalanan, air hujan bakal masuk ke celah aspal, membeku di musim dingin, lalu bikin aspalnya hancur. Rumput dan ilalang bakal menjebol jalan raya. Di bawah tanah, situasinya jauh lebih parah. Terowongan MRT dan subway itu sebenarnya selalu kebanjiran. Tapi selama ini, ada pompa otomatis yang nyedot airnya 24 jam. Tanpa listrik, dalam beberapa hari aja, semua stasiun di bawah tanah bakal berubah jadi sungai buatan. Maju ke 50-100 tahun kemudian, di titik ini, kota kita udah resmi jadi hutan beton. Tumbuhan merambat menutupi hampir semua gedung.